Kana istighalu bil ilmi afdal min salatin nafilah. Wa afdaluhu usuluddin wa tafsir wal hadis wa usulul fiqh summal fiqh wal alat. Wa ma'syaral aba wal ikhwan al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala mampu kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita. Dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kemudahan dalam segala urusan kita baik dunia maupun akhirat, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, menunjuk jalannya kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan di dalam kitab Syu'bul Iman, cabang-cabang keimanan. Cabang keimanan yang ke-27. As-sabi wal ishrun ta'allumul ilma wa ta'limu. Cabang keimanan yang ke-27 adalah belajar ilmu dan mengajarkannya. Jadi majlis taklim, hadir majlis taklim bagian keimanan. Orang yang demen hadir majlis taklim adalah bagi menunjukkan dia beriman. Makanya bukan sembarangan ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan, fasilitas untuk besok hadir di majlis taklim. Karena ini adalah bagian untuk belajar ilmu. Cabang keimanan ke-27. Ta'allumul ilmu wa ta'limu, dan mengajarkan. Jadi bukan hanya kita belajar, ngajarkan. Ya dengan kapasitas yang gitu ada, dengan kewajiban yang gitu ada. Ya utama adalah keluarga. Paling sedikit ketika kita mendapatkan ilmu, diajarkan dari keluarga kita. Dan paling sedikit kita mendapatkan ilmu adalah di hari Jumat. Khutbah Jumat dapat ilmu, balik ajarkan dan keluarga kita. Semua itulah kita baca, semua itulah kita ajarkan. Di dalam pepatah Arab nyatakan mut rijlak bi qadri lihafik. Lunjukkan kakimu seukuran selimutmu. Selimut panjang lunjukkan ya. Selimut pendek tarik kaki kita. Nah itu seukuran, maksudnya kita kalau misalnya ilmu ya seukuran kita mampu. Tidak tahu ditanya wallahu a'lam. Itu menambah motivasi kita untuk bertanya dengan yang lebih ngerti. Ditanya tidak tahu juga sama. Levelnya tidak tahu itu. Bertanya dengan yang lebih tahu. Tidak lepas daripada ketika kita menghadiri majlis taklim, itu adalah keimanan kita yang menggiring kita untuk kepengen tahu. Belajar itu ya kepengen tahu, mencari tahu, maka namakan tolab, mencari, tolabul ilmi, mencari ilmu. Ya nyari namanya, bukan nunggu. Jadi sanu kesini, nyari itu pedalaman, wahami, cari sana, cari sini, duduk majelis taklim ini, duduk sini. Belajar itu iman bagian. Berapa banyak uang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia kesehatan, kekuatan dan lain sebagainya.
Tapi untuk hadir majlis ilmu tidak. Jadi kurang keimanannya. Jadi keimanan yang kuat itu cabang-cabangnya ada baru sempurna keimanan kita. Dan belajar ilmu tidak ada batasan. Tidak ada orang misalnya lulus pesantren dan dia berhenti belajar. Belajar itu terus sampai meninggal. Karena kapasitas ilmu kita terbatas yang kita dapatkan. Ada yang masih lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Jadi kalau ada orang yang berhenti dia belajar, nah itu berarti dia tidak mengetahui ilmu. Jadi termasuk ngamalkan ilmu, ya terus belajar. Terus belajar itu kurang terasa kita ilmu. Jadi jangan sampai kita merasa sudah cukup. Itu yang pesantren, itu yang ulama sudah hebat, ulama tetap belajar. Dulu kita pernah duduk di Syekh Nabi Allahud, waktu ziarah Nabi Allahud alaihissalam, kita berkunjung kepada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala nafa'ana bih. Beliau dengan keilmuan yang luar biasa itu tidak berhenti belajar. Baca kitab terus, baca terus, sampai kebiasaan beliau sudah. Setiap hari itu harus baca kitab, sebelum tidur harus baca kitab, belajar terus. Ini keilmuan yang sudah luar biasa. Beliau kalau pada saat ceramah paling sedikit 2 jam, macam-macam betul lah yang beliau pelajari. 2 jam paling sedikit. Dengan keilmuan yang luar biasa itu, beliau masih tetap belajar, baca terus. Kalau kita berhenti belajar, berarti menunjukkan tidak kepengen lagi dengan ilmu. Maka cabang keimanan yang ke-27 ini adalah mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Tadi mengajarkan itu paling tidak dengan keluarga kita. Guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau pernah ketika waktu di Mesir, ring dulu secara langsung di Mesir, beliau ngajar di Mesir, ada tanya jawab. Itu pernah beliau ditanya tentang dakwah beliau. Ada yang bertanya, wahai Habib, engkau dikatakan bisa berdakwah ke luar negeri, bisa dakwah ke luar negeri kemana-mana Habib Ali itu, terutama daerah barat sana, ke Inggris, ke Amerika. Dia dakwahnya di sana jauh banyak. Ketika ditanya, engkau berdakwah keliling ke luar negeri, dari mana biayanya? Tanya dia, ada orang macam-macam kadang-kadang bertanya, dari mana ini? Tidak ada salah tanya, jauh baik. Sumbangsi dalam dakwah, ada harta jauh, dakwah dengan harta. Beliau pada saat itu menjawab, pertanyaan ini akan menjawab dengan teori atau fakta. Orang yang bertanya ngomong dua-duanya wahai Habib. Teorinya apa? Faktanya apa? Beliau menyebutkan teori di dalam dakwah. Teori dalam dakwah bagi kami adalah kalau mampu dakwah keliling dunia. Kalau mampu. Tidak mampu keliling dunia antar negara, antara provinsi. Tidak mampu keluar negeri, antar provinsi. Tidak mampu antar provinsi, antar kota. Tidak mampu antar kota, antara kecamatan. Tidak mampu antar kecamatan, antar kelurahan. Tidak mampu antar kelurahan, antar RT. Tidak mampu keluarga baik,
rumah. Tidak mampu keluarga galo-galonya, ya di kamar baik dengan bini. Itu dakwah. Menurut kemampuan teorinya itu. Pengen dakwah menyambung risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke seluruh dunia. Dan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau punya semangat untuk berdakwah untuk keliling dunia. Beliau berdoa minta berdakwah keliling dunia, menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmunya untuk seluruh dunia. Allah memberikan lebih kemudahan. Dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu panjatan doa beliau, ternyata Allah Subhanahu memberikan apa? Bukan beliau yang keliling dunia, tapi dunia datang kepada beliau. Tapi Abdullah bin Umar Asy-Syatiri libat karim, itu seluruh dunia belajar. Maka sanad ilmu sekarang ini Ahli Sunnah wal Jamaah dalam mazhab Imam Syafi'i terutama, sanad banyak bersambung sanad ilmu kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kenapa? Pelajaran banyak. Dari Indonesia belajar, dari Malaysia belajar, dan dari Afrika, dari mana-mana belajar di kota tadi. Sampai ilmu beliau ke seluruh dunia. Itu semangat beliau di dalam menyampaikan ilmu, berdakwah. Karena bagian keimanan, maka semakin tebal keimanan untuk menyampaikan itu semakin semangat menyampaikan ilmu, semangat belajar, semangat menyampaikan ilmu. Yang Habib Ali ditanya, itu teorinya. Kemudian kita tanya, faktanya apa? Faktanya, alhamdulillah dia kata, anak termasuk orang yang mampu. Makin duit dewek, ada duit dewek, dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, galanya mampu untuk berdakwah dengan keilmuannya, dengan hartanya. Ada yang mampu dakwah dengan ilmu, harta dari yang lain, ikut sumbangsi di dalam dakwah. Ada yang wangi juga membantu dengan khidmat, dengan tenaga. Sama-sama. Begitulah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu harus ada semangat. Ini bukan tugas hanya beberapa orang. Ini adalah masalah keimanan. Belajar ilmu dan menyampaikan itu adalah masalah keimanan. Bukan tugas si fulan, bukan tugas si anu. Sama-sama gal-gal. Kadang-kadang ada orang ketika ada permasalahan misalnya urusan syariat, ngomong apa? Oh, ini tugas ustaz. Ini ustaz harus nyampaikan ini. Padahal ini seluruhnya tugas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balighul ani walau ayah, sampaikan dari walaupun satu ayat. Dan bagian keimanan. Nanti melemparkan, oh, ini tugas ustaz. Tugas dakwah, seluruhnya kita harus dakwah. Seluruhnya harus kita nyampaikan ilmu yang kita ketahui. Kalau tahu sampaikan langsung, tidak kata nunggu ustaz. Nunggu ustaz yang nyampaikan, ustaz yang berhak nyampaikan ini, tidak, seluruhnya yang tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita seperti tadi dalam hadisnya balighul ani walau ayah. Dan dalam hadis lain, idza ra'aytumul munkaran falyughayyir biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan. Siapa baik? Dan nunggu yang lain. Oh, ini tugasnya, ini tugasnya. Kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas kita sama-sama. Maka di sini disebutkan Al-Imam Nawawi, al-ilmu asasul amal. Ilmu itu pondasinya amal. Kalau kita namakan pondasi, itu kalau kuat pondasinya, amalnya kencang, banyak baca pondasi. Kalau tidak kata pondasinya, mana baca dari amal. Orang sholat, tapi tidak tahu ilmunya, yang mana sholat, bagaimana sholat, apa dia itu sholat. Harus tahu dulu sholat itu apa, bagaimana cara ngerjakannya, bagaimana caranya, bagaimana ini, dan seterusnya. Baru dikatakan sholat. Kalau sholat baik, tidak tahu ilmunya, tidak dinamakan ibadah. Asas ilmu. Amal itu adalah ilmu.
Fala yasihu amalu bidunihi. Tidak sah amal tanpa ilmu. Ya, berapa banyak orang yang sholat ya tanpa ilmu. Cuman ketika hari majlis taklim sungkan galak. Itulah juga. Padahal berapa banyak yang tidak tahu tentang masalah sholat. Syarat dan rukun sholat itu banyak tidak tahu. Belum lagi makna yang terkandung di dalam. Itulah kita tidak ada galak belajar itu. Jiwa itu ada memang keimanan. Maka akan menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan amal. Ada berapa banyak di antara kita tidak tahu, tapi tidak galak cari tahu. Sudah tahu, tidak tahu. Maka orang yang baik itu adalah dia menyadari dia tidak tahu dan mencari tahu. Berapa di antara kita ini tidak paham doa iftitah, tidak tahu artinya, mungkin hafal. Karena yakin ada hafal kalau doa iftitah, tapi paham, ngerti artinya, wallahu a'lam. Nah, di antara kita berapa banyak yang tidak tahu? Ajalah nyimpen, wong tidak tahu juga aku tidak tahu. Nah itu bahaya. Wong tidak tahu juga aku tidak tahu. Jangan hilangkan ini. Harus cari tahu. Wah, aku tidak tahu. Cari tahu. Mana caranya? Buka buku. Cari. Oh ini ternyata doa kita ini artinya luar biasa. Ini menambah khusyukan sholat. Aku ini munajat kepada Allah, ngomong kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ngomongnya itu gitu doa kita. Tapi faktanya kita tidak karena Allah. Nah, tapi ketika kita tahu maknanya lebih lagi, itu menimbulkan khusyukan baru. Orang tidak akan khusyuk kalau tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Terus surat-surat yang kita baca sering, kita tidak paham tapi tidak galak cari tahu. Permasalahannya kita tidak galak cari tahu. Yang tidak galak cari tahu itu yang namanya tidak galak belajar. Berarti tidak galak dia mencukupi kekuatan imannya. Selagi orang itu mampu dan galak belajar, ketahuilah imannya bagus di dalam dirinya. Tapi kalau sudah tidak galak lagi belajar, tidak mau tahu, itu na'udzubillah min dzalik, kurang keimanannya. Wa huwa samaratul ilm. Dan amal itu adalah buahnya ilmu. Jadi dari ilmu baru. Maka sering kadang-kadang orang mengungkapkan tentang masalah akhlak dan ilmu. Ada sampai dengan ungkapan ini meremehkan ilmu dan meremehkan ahli ilmu. Apa di antara ungkapannya? Itu yang penting akhlak. Ilmu tidak berakhlak percuma baik. Kalimat ini sering kadang-kadang digunakan untuk meremehkan orang yang berilmu. Seolah-olah ilmu tidak ada berguna. Yang penting akhlak. Dari mana kita baca tahu akhlak kalau tanpa ilmu? Ungkapan-ungkapan akhlak itu yang diungkapkan oleh para sholihin adalah masalah hati. Orang ilmu luar biasa tapi hatinya, nah akhlak itu masalah hati. Tidak bermanfaat ilmu tanpa akhlak. Akhlak itu adalah masalah hati. Yang berakhlak nomor satu harus kita berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan Nabi. Itu ada urutan akhlaknya. Jangan ketika misalnya ada orang yang kita anggap tidak berakhlak, tidak menghormati kita, bukan tidak berakhlak. Ada orang mungkin dia tidak menghormati kita, kemudian kita tuduh orang itu tidak berakhlak. Tidak berakhlak, cuma baik. Padahal sebenarnya orang itu tidak menghormati atau kurang menghormati dia, dituduhnya tidak berakhlak. Belum tentu. Ada orang yang mungkin tidak ada menghormati kita, belum tentu dia tidak berakhlak. Karena penghormatan terhadap manusia itu bagus, penghormatan itu adalah kalau berdasarkan urutannya. Karena masalah hati ini repot setelan hati ini. Ada orang misalnya datang, apalagi orang kaya,
berat nak nyetel hati, nak nyetel akhlak ni. Dengan orang kaya datang, mana kita tegakkan? Hormat tidak? Kalau kita menghormati kanu kekayaannya, hilang 2/3 daripada agama kita. Man tawaddu'a li ghaniyyin salih li ghinahu dhahabatul dini. Barang siapa yang dia tawadu dengan orang kaya yang soleh, karena kekayaannya 2/3 agamanya hilang. Nah, ini kena nyetel orang yang modal ini. Maka ketika misal ada kita kaya, soleh misalnya, ada orang tidak ada hormat kita tuduh bahwa ini orang tidak berakhlak, tidak menghormat, belum tidak mungkin berakhlak. Dia berat untuk menghormati karena ini kaya. Ini kaya yang soleh, apalagi yang tidak soleh. Tak baca kita nilai wong bahwa wong itu berakhlak atau tidak, tak baca kita nilai wong. Karena akhlak itu adalah bentuk amalan batin. Jadi kalau ungkapan apa? Akhlak lebih afdal daripada ilmu, itu masalah akhlak batin, praktek ilmu gitu namanya. Akhlak itu adalah praktek ilmu. Tanpa ilmu mana tahu akhlak. Makanya jangan kita berhenti untuk belajar. Jangan gunakan kalimat-kalimat seperti itu untuk merendahkan ilmu, merendahkan ahli ilmu. Karena akhlak itu adalah praktek di dalam ilmu. Ilmu yang sedikit dengan akhlak itu maksudnya prakteknya. Ilmu yang banyak tidak dipraktekkan percuma. Itu prakteknya. Jadi akhlak itu adalah praktek di dalam ilmu. Maka yang dikatakan penting akhlak itu adalah masalah batinnya. Ilmunya banyak, akhlak batin, bersih hatinya. Itu yang bagus. Jadi jangan sampai kalimat seperti itu merendahkan ilmu justru. Hingga akhirnya merendahkan ahli ilmu. Jadi sebenarnya kalau sekarang misalnya Ustaz itu tidak berakhlak. Kita kalau baca nilai nilai hebat, top, berarti kita lebih bagus. Kalau sudah baca dia nilai Usyanu tidak berakhlak, tahu apa di hatinya, tahu keadaan dia, maka kita tidak baca nilai seseorang itu, kita nilai berakhlak itu tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau zahir ini bukan akhlak. Orang munafik baca karena nunduk-nunduk baik, nunduk-nunduk kan bahwa baca baik zahir ini. Orang munafik itu di hadapan Nabi, orang munafik itu caknya lebih daripada sahabat Nabi yang lain. Ini kalau kita nilai akhlak itu dengan zahir, berarti kita akan nilai orang munafik berakhlak. Kalau Nabi datang, itu orang munafik lebih-lebih dari sahabat Nabi. Dia juga nyambut. Kalau ada Nabi datang, segala macam, mereka seolah-olah itu. Zahir ini bukan akhlak. Akhlak itu akhlak batin. Tawadu. Siapa baca tahu nilai tawadu? Orang itu tawadu. Bukan dengan duduk belakang, nyempel-nyempel, duduk itu. Tawadu itu tempatnya di hati. Ngomong, Syanu itu tawadu nian. Ngapa tawadu? Kalau dia ada acara, selalu di belakang. Belum tentu. Karena tawadu itu tempatnya di hati. Kalau yang model itu kita nilai tawadu, bagaimana dengan para guru-guru kita, para sholihin yang selalu mereka orang tua kita yang selalu duduk di depan? Apa kita ngomong dia tidak tawadu? Tawadu itu bukan berada tempat, bukan keadaan. Tawadu itu tempat di hati. Tidak baca kita nilai. Yang baca kita nilai diri kita. Selagi kita merasa ada lebih baik daripada orang lain, tidak tawadu itu namanya. Ada sombong. Itu yang berat itu dalam masalah itu akhlak namanya. Kayak belajar terus, praktekkan. Kalau masalah komentar wong, ya tidak usah kita pedulikan. Komentar netizen ini pro kontra dong. Dan tidak ada baca membuat manfaat atau mudarat seseorang. Yang mudarat itu kalau kita komentar jahat dengan wong, hati-hati. Itu mudarat untuk kita. Maka kalau kita komentar bagus dan bagus untuk kita, bukan untuk wong, itu tidak pengaruh dengan wong itu. Pengaruhnya adalah dengan diri kita. Maka itu adalah amal, itu buahnya ilmu. Jadi orang dengan dia tahu tawadu ini tawadu.
diamalkan di dalam kehidupannya, maka itulah dinamakan dia mengamalkan ilmu. Tawadhu itu akhlak. Akhlak itu masalah batinnya. Fala yanfa'ul ilmu bila amal. Nah, dan ilmu tidak akan bermanfaat tanpa amal. Tahu baik, tawadhu tidak tawadhu. Tahu sholat, tidak sholat, tidak manfaat. Jadi ilmu tanpa diamal tidak manfaat. Min dzalika kan istighalu bil ilmi afdal min sholatin nafilah. Dari inilah keutamaan ilmu karena pondasi amal buah amal, maka sibuk di dalam menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Maka duduk majlis ta'lim lebih afdal daripada sholat sunnah. Sibukkan dengan ilmu lebih afdal dari sholat sunnah. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu kadang-kadang semalaman pembahasan ilmu. Kadang-kadang semalaman suntuk. Tak bangun sholat sunnah. Tapi pembahasan ilmu sampai subuh. Karena lebih afdal membahas ilmu, membahas ilmu. Lebih afdal daripada sholat sunnah. Wa afdaluhu, dan afdalnya ilmu adalah usuluddin, fondasi agama, itu ilmu tauhid. Ya, makanya kalau kita belajar ini jangan sebatas itu. Kalau kita nak belajar yang Palembang ini, baca kita pilih. Mana nak belajar tauhid? Siapa belajar tauhid? Ada yang belajar tauhid? Ada. Datangi. Ilmu tauhid penting dipelajari. Paling indah itu akidatul awam. Itu dasar-dasar ilmu tauhid. Itu paling amdal. Kemudian ilmu tafsir, tafsir di sini urutannya. Belajar ilmu tafsir. Cari ustaz ngajar tafsir, datangi. Hadiri. Alhamdulillah mutakin ada galau. Ya, dalam mutakin ada galau. Ada ngajar tafsir. Fal hadis, ilmu hadis. Ajar hadis. Baik itu kitab Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawi. Yang mana ngajar hadis ada. Fa usul fikih. Usul fikih. Ini kalau kita nak pengen lebih lagi. Summal fikih, kemudian fikih. Fikih untuk kita orang awam ya. Belajar harus setiap saat karena fikih ini penting. Baca syariat ini. Jadi itu urutannya masalah afdaliyahnya. Tapi balik-balik adalah keperluan kita. Yang mana bagi kita pribadi yang afdal yang harus kita belajar, yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan saat ini. Salat baca salat. Kalau misal fikih urutannya. Itu namanya belajar puasa atau belajar haji atau belajar umrah. Kalau bagi yang nak umrah, belajar umrah pada saat ini lebih afdal daripada belajar masalah puasa. Kan puasa masih dia nak umrah, belajar bukan sekadar itu baik. Manasik dikit udah laju pergi. Sampai sana kadang-kadang tidak baca faedah ibadah nian. Hayal mencari tempat sejarah, foto-foto. Balik dicuci fotonya, pajang ke rumahnya. Depan Ka'bah. Hingga akhirnya ibadahnya nilainya tidak seberapa. Bahkan kadang-kadang ada yang nol nilai ibadahnya. Jadi yang mau fikih, kemudian baru alatnya, fal alat, ilmu nahwu, sorof dan seterusnya. Itu ilmu agama afdal di dalam masalah kita belajar. Dan berapa banyak yang kita sudah pelajari dalam ilmu ini. Kalau kita merasa diri kita sudah cukuplah, dulu lagi ada majlis taklim. Belajar pernah ilmu tauhid, ilmu tafsir. Ada tafsir juz amma, ada yang ustaz-ustaz ngajar banyak. Hadiri belajarnya. Baru di situ kita dinamakan keimanan kita itu bagus. Cabang keimanan yang 27 adalah belajar ilmu dan mengajarkannya. Mengajar kepada siapa? Keluarga kita, kewajiban kita. Dah harus nak galau-galaunya, kewajiban keluarga. Belajar, ajarkan. Tidak tahu kita tanyakan dengan yang ngerti. Maka majlis ilmu itu modalnya itu. Kebutuhan keluarga kita. Misalnya urusan betina tentang masalah haid, nifas, tidak ngerti, tanya. Dan ini ilmu, kewajiban kita. Tanya kepada ustaz. Jangan di WA, bayar nanya. Urusan haid nanya di WA. Nah, repot.
datangi, jelaskan, karena di situ akan ada tanya jawab dulu. Ustaz bukannya langsung boleh atau tidak boleh, ini nanya dulu permasalahannya. Sama seperti halnya waris. Tidak baca sekali lewat itu, Ustaz model mana ini Ustaz? Langsung tidak baca, nah ditanya dulu. Masalah headme itu ditanya dulu, bagaimana kebiasaannya, bagaimana darahnya keluar, warna apa, dan seterusnya ditanya, baru baca keluar hukum. Ini kayak nanya model itu baik. Ini ilmu, hargai ilmu, dan ini kewajiban. Kewajiban seseorang itu. Istrinya head, kemudian ini keluar terus, hanya orang laki. Mana aku ni solat apa tidak? Kalau head jangan solat. Tak tahu aku ni head apa tidak ini. Betul terus ini. Nah, itu antara kewajiban solat dan haramnya solat. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab laki. Kalau lakinya diam deh, tanggung jawab. Ternyata itu head dan solat bininya berdosa, yang ditanya lakinya. Maka kita belajar terus, jangan berhenti. Jadi ketika pada tidak tahu, tanya. Atau misalnya kita ongkon, ini kita belajar, cari yang ngajari head. Bukan belajar. Itu kewajiban kita. Makanya tidak berhenti dengan kita cukup ini sudah ada. Ada hal-hal yang namanya wajib. Kewajiban kita harus cukup. Kewajiban dalam menuntut ilmu, kewajiban di dalam menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas hingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.